Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudila Septiani dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembelajaran. Ada 4 teori pembelajaran, yaitu behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik. Yang pertama itu teori pembelajaran behavioristik. Behavioristik adalah teori pembelajaran yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa itu diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, teori belajar behavioristik atau teori behaviorisme ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Jika siswa tidak menunjukkan perubahan setelah diberikan pembelajaran, maka menurut teori ini siswa tersebut tidak belajar dengan baik. Ciri-ciri dari teori pembelajaran behavioristik ini yang pertama yaitu teori belajar ini sangat mengutamakan pengaruh lingkungan. Kemudian, para penganut dari teori ini berpendapat bahwa hasil pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku yang ingin dibentuk. Kemudian, teori ini lebih mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Kemudian terlihat dengan jelas teori ini bersifat mekanis. Salah satu contohnya, jika berbuat salah maka harus meminta maaf. Yang terakhir, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Tidak mengherankan, cara-cara seperti drilling mudah sekali ditemukan di kelas-kelas yang menerapkan teori pembelajaran behavioristik ini. Kekurangan dari teori ini adalah tidak semua pembelajaran bisa menggunakan teori behavioristik ini. Kemudian, guru diharuskan menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Kemudian, murid cenderung bersifat pasif karena dalam proses pembelajaran, murid hanya mendengar dan menghafal apa yang didengarnya. Yang terakhir, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung kepada guru. Kelebihan dari proses pembelajaran ini adalah guru akan terbiasa untuk teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Kemudian, guru juga sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid tidak mengerti atau kesulitan dalam pembelajaran, murid akan bertanya kepada guru. Kemudian dapat mengganti cara mengajar, yaitu stimulus yang satu dengan yang lainnya, hingga mendapatkan respon dari murid. Yang keempat, dengan teori ini sangat cocok dengan mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Dan terakhir, teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid diberi perhatian lebih, dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid, perhatiannya dikurangi. Contoh dari teori pembelajaran ini adalah jika guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai yang kompleks. Kemudian guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama pembelajaran. Kemudian guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuknya perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang terakhir, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang kedua, ada teori kognitif. Teori belajar kognitif ini sangat bertentangan dengan teori behaviorisme, di mana teori behaviorisme memandang bahwa pembelajaran itu adalah interaksi antara stimulus dan respon. Tetapi menurut teori ini, pembelajaran lebih sekedar dari melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan kegiatan mental di dalam individu yang sedang belajar. Menurut aliran teori belajar kognitif, belajar adalah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh individu, sehingga perilaku yang tampak dan tidak tampak dapat diukur dan diamati tanpa melibatkan proses mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan lain sebagainya.
Aliran kognitivisme ini lebih mengutamakan aspek berpikir atau thinking dan mental yang berkaitan dengan ingatan atau memori. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skema dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Berdasarkan teori belajar kognitif ini, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku dan sikap yang diamati. Setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dan tertata rapi dalam bentuk struktur kognitif. Pengalaman dan pengetahuan inilah yang membuat proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Teori ini dikatakan dapat berjalan dengan baik ketika materi pembelajaran yang baru bisa beradaptasi dengan struktur kognitif atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Kelebihan dari teori pembelajaran kognitif ini adalah yang pertama, memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Yang kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Kemudian kekurangannya, teori belajar kognitif ini belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Kemudian pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Contoh penerapannya adalah aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan, bukan sebagai pelaksanaan gerak secara terpisah-pisah. Pemecahan keseluruhan aktivitas menjadi bagian yang terpisah menyebabkan peserta didik tidak mampu mengaitkan bagian-bagian tersebut. Untuk itu, siswa atau atlet harus mampu mempersatukan bagian menjadi satu unit yang terpadu. Yang ketiga ada teori pembelajaran konstruktivisme. Berdasarkan asalnya, teori ini bukan bagian dari teori pendidikan. Sebenarnya, teori ini bersumber dari ilmu filsafat. Dalam ilmu filsafat, hal yang dibahas dan dijelaskan dalam teori ini adalah bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman yang telah dilewatinya. Konstruktivisme berarti membangun. Jadi, teori belajar konstruktivisme adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berlandaskan pembelajaran kontekstual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya nanti disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Menurut teori konstruktivisme, belajar lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuan dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Dengan hal ini juga, hidup manusia akan menjadi lebih dinamis. Kemudian ada kelebihan dari teori ini. Kelebihan dari teori ini adalah dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. Semua murid bisa mengingat pembelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses pembelajaran secara langsung dan aktif. Pengulangan pembelajaran yang dilakukan secara berulang akan membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi, yakin, dan lebih bisa memahami pembelajaran. Proses belajar mengajar murid akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan dan mendapatkan pengetahuan baru, misalnya berinteraksi dengan teman-temannya dan juga guru. Yang terakhir, pengetahuan yang diterima oleh murid akan mudah diterapkan dalam kehidupannya. Kekurangan dari teori ini adalah teori belajar ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Kemudian tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Contoh penerapannya yaitu pada pembelajaran matematika.
Contohnya itu seperti guru matematika pada kelas 8 memasuki materi nilai rata-rata. Beliau membuat suatu instruksi agar para peserta didik bisa menerapkan teori belajar konstruktivisme di kelas. Untuk menentukan suatu nilai rata-rata, peserta didik diminta untuk mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh guru tersebut. Kemudian ada teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang lebih cenderung melibatkan perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang lebih melibatkan segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Guru atau pendidik dengan aliran humanistik akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh murid. Kemampuan positif yang membangun atau mengembangkan emosi positif agar murid lebih mengerti teori belajar tersebut. Teori belajar humanistik ini mengutamakan melihat tingkah laku sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah, sedangkan teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologi manusia. Kemudian, teori belajar humanistik ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pembelajaran. Dalam teori ini, guru itu sangat berperan sebagai fasilitator. Kemudian ada kelebihan dari teori pembelajaran behavioristik ini. Yang pertama yaitu tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadinya perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir, bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Kemudian, jika proses pembelajaran sangat mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, maka teori belajar humanistik sangatlah sesuai. Kemudian, teori ini murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat dengan orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Kemudian kekurangan dari belajar humanistik ini adalah kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik berada pada murid. Maksudnya, murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Contoh dari pembelajaran ini adalah dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dan dalam pembelajaran. Baiklah, itulah penjelasan dari 4 teori pembelajaran. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.